Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita mulai perkuliahan yang sangat relevan dengan realitas kehidupan kita saat ini, yaitu mata kuliah komunikasi lintas budaya. Kita hidup di dunia yang semakin menyusut berkat kemajuan teknologi dan mobilitas global, di mana berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sebagai langkah awal, kita akan membedah konsep dasar mengenai pengertian dan unsur-unsur budaya dalam komunikasi. Kita akan belajar bahwa budaya bukanlah sekedar tarian atau pakaian tradisional. Ia adalah sistem nilai, kepercayaan, dan simbol yang membentuk cara kita hidup dan berkomunikasi. Mengapa mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena budaya adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat dan menafsirkan dunia. Tanpa pemahaman yang tepat, komunikasi tentu berisiko menjadi sumber konflik. Alih-alih menjadi jembatan pengertian, mari kita pelajari bersama bagaimana kita dapat menghargai setiap budaya sebagai sesuatu yang setara dan menghindari jebakan etnosentrisme yang menghambat komunikasi efektif. Para mahasiswa sekalian, sebelum kita menyelami materi lebih dalam, mari kita pahami bersama apa yang menjadi target capaian pembelajaran kita hari ini. Tujuan utama mata kuliah kita adalah agar kalian mampu memahami konsep dasar komunikasi lintas budaya serta mengenali unsur-unsur budaya yang mempengaruhi proses komunikasi dalam kehidupan sosial yang beragam. Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, ada 3 kompetensi khusus yang diharapkan kalian kuasai. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur budaya yang mempengaruhi proses komunikasi. Dan yang ketiga, kalian harus mampu memberikan contoh sederhana mengenai komunikasi lintas budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan kalian nanti akan diukur melalui indikator kinerja berikut ini, yaitu kalian harus mampu menjelaskan definisi secara lisan atau lisan, menyebutkan minimal 5 unsur budaya yang mempengaruhi komunikasi, serta memberikan contoh kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, serta menunjukkan sikap terbuka dengan menghargai perbedaan tanpa cepat menghakimi budaya lain. Rekan mahasiswa, mari kita masuk ke pembahasan bab 1. Mengapa budaya begitu penting? Seringkali kita bertanya, mengapa kita perlu mempelajari budaya dalam komunikasi? Nah, jawabannya sangat sederhana namun tentu mendasar. Karena apa? Karena budaya adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat serta menafsirkan dan merespon dunia di sekitar kita. Jika kita tidak memiliki pemahaman budaya yang baik, komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan pengertian justru berisiko berubah menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mari kita pahami budaya bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam berinteraksi. Mari kita lihat konteks di sekitar kita. Indonesia seringkali disebut sebagai laboratorium komunikasi terbesar di dunia. Mengapa demikian? Coba bayangkan, kita berada di negara dengan 13.000 pulau yang dihuni oleh lebih dari 250 suku bangsa. Masing-masing memiliki bahasa dan tradisi sendiri yang sangat unik. Indonesia memiliki kekayaan biokultur yang melampaui hampir seluruh negara di dunia. Kondisi ini menempatkan kita pada realitas heterogenitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu,
Kita harus memahami bahwa bagi kita komunikasi yang efektif bukan sekedar cara bertukar pesan, melainkan syarat utama untuk menjalin dan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman yang luar biasa ini. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita definisikan apa itu komunikasi lintas budaya. Mengutip Samovar, Porter, dan Max Daniel dalam buku Communication Between Culture tahun 2010, komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran makna antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, di mana setiap pesan yang disampaikan akan dimaknai melalui filter budaya masing-masing. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa komunikasi bukanlah sekedar kegiatan transfer informasi. Lebih dari itu, komunikasi adalah sebuah negosiasi makna yang sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan pengalaman budaya yang dimiliki oleh setiap pembicara. Selain itu, terdapat hubungan timbal balik dua arah antara budaya dan komunikasi. Budaya berperan membentuk komunikasi melalui nilai, norma, bahasa, dan perilaku. Sebaliknya, komunikasi berperan melestarikan sekaligus mengubah budaya melalui ritual, cerita, tradisi, dan inovasi. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita renungkan bersama mengapa kita perlu mempelajari komunikasi lintas budaya. Ada tiga alasan fundamental yang perlu kita perhatikan. Pertama, dunia kita saat ini semakin menyusut. Adanya perkembangan teknologi dan mobilitas global menjadikan interaksi lintas budaya bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah garusan bagi kita semua. Kedua, kita harus menanamkan prinsip bahwa semua budaya itu setara. Setiap budaya memiliki nilai serta martabat yang sama, dan tidak ada satu budaya pun yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan budaya lain. Ketiga, penting bagi kita untuk menghindarkan etnosentrisme, menilai budaya orang lain dengan menggunakan standar budaya kita sendiri adalah jebakan umum yang justru akan menghambat terciptanya komunikasi yang efektif. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2, membedah unsur-unsur budaya. Penting bagi kita untuk meluruskan pemahaman bahwa budaya tidak boleh hanya dipandang sebagai tarian atau pakaian tradisional semata. Sejatinya, budaya adalah sistem nilai, kepercayaan, dan simbol yang secara komprehensif membentuk seluruh cara kita menjalani hidup dan berkomunikasi sehari-hari. Untuk memahami kebudayaan secara mendalam, kita perlu mengenali 5 pilar utamanya. Yang pertama, sejarah. Sejarah merupakan warisan masa lalu yang membentuk pola pikir, identitas kolektif, dan cara pandang suatu kelompok terhadap dunia. Yang kedua, religi. Religi merupakan keyakinan yang menjadi dasar etika moral dan perilaku sosial yang mempengaruhi ritme kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ketiga adalah nilai-nilai. Persepsi kolektif mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, keempat adalah organisasi sosial, struktur kekuasaan, hierarki, dan pola hubungan interpersonal yang mengatur interaksi antar anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah bahasa. Alat utama penginterpretasian realitas di mana bahasa tidak hanya berfungsi mengekspresikan pikiran, tapi juga membentuk pikiran itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita renungkan poin penting ini. Budaya itu untuk dipelajari. Budaya bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari proses enkulturisasi
yaitu proses adaptasi individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya sejak dini. Penting untuk dipahami bahwa budaya itu bukan genetik. Nilai dan norma budaya diserap melalui proses pengasuhan, pendidikan, agama, serta interaksi sosial yang berlangsung sepanjang hidup kita. Nah, selain itu, budaya bersifat dinamis dan dapat berubah karena ia adaptif. Sebagai contoh nyata, persepsi mengenai peran perempuan di Indonesia telah berevolusi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini. Untuk memahami bagaimana sebuah budaya bekerja, nah kita perlu melihat hubungan antara nilai dan norma. Nilai bersifat abstrak dan fungsi sebagai panduan mengenai apa yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat. Sedangkan norma merupakan manifestasi konkret dari nilai tersebut berupa aturan perilaku yang dipelajari sejak kecil melalui pengasuhan dan interaksi sosial. Sebagai contoh nyata, nilai kesantunan dalam budaya Jawa tercermin ke dalam norma-norma konkret seperti menggunakan bahasa krama saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Bahasa krama atau bahasa halus. Nah, itu menjadi simbol kesantunan bagi masyarakat Jawa. Kemudian menundukkan kepala saat melewati orang yang sedang duduk, itu juga bukti cermin sebuah kesantunan, serta tidak memotong pembicaraan orang lain, karena itu juga cermin sebuah kesantunan atau norma-norma konkret yang selama ini tercermin dan dalam budaya masyarakat Jawa. Rekan-rekan mahasiswa, kita sekarang memasuki bab 3 yang berjudul dimensi yang mempengaruhi komunikasi. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa perbedaan budaya tidaklah sederhana, tidak sesederhana perbedaan bahasa semata. Perbedaan budaya juga mencakup cara kita memandang waktu, status, konteks, serta bagaimana kita memaknai pesan yang terkandung di dalam setiap komunikasi yang terjadi. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Edward C. Hall pada tahun 1976, gaya komunikasi di dunia dibedakan berdasarkan beberapa banyak makna yang tersimpan dalam konteks dibandingkan dengan pesan verbal itu sendiri. Terdapat dua gaya komunikasi utama. Yang pertama adalah hex contact, seperti Jepang, Arab, dan Indonesia. Budaya ini menekankan pada makna tersirat, sangat bergantung pada konteks, mementingkan bahasa tubuh, mengutamakan hubungan personal terlebih dahulu, dan memaknai diam sebagai suatu makna atau sesuatu yang bermakna. Dalam konteks budaya Indonesia, apa yang tidak diucapkan seringkali sama pentingnya dengan apa yang diucapkan. Contohnya, kalimat "tidak apa-apa" bisa memiliki makna yang sangat berbeda bergantung pada situasi nada bicara. Kemudian low contact seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Budaya ini lebih mengutamakan makna tersurat, komunikasi yang langsung ke poin, pesan verbal sebagai kunci, kontrak yang dianggap lebih penting daripada hubungan, serta menempatkan kejelasan sebagai prioritas utama. Dalam komunikasi lintas budaya, terdapat perbedaan persepsi mengenai dimensi waktu dan status. Nah, dimensi waktu yaitu terdiri dari monokronik. Budaya ini memandang waktu sebagai aset yang tidak ternilai, di mana ketepatan waktu menjadi cerminan dari profesionalisme dan harga diri, serta dominan ditemukan di budaya Barat. Kemudian polikronik.
Dalam budaya ini, hubungan personal diutamakan di atas jadwal, sehingga waktu bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan. Hal ini umum ditemukan di budaya Arab, Afrika, dan sebagian Asia. Kemudian dimensi status. Nah, ini terdiri dari hierarkis, di mana status sangat menentukan urutan bicara, posisi duduk, dan bentuk sapaan. Di mana budaya seperti di Indonesia, Korea, dan Jepang sangat menjunjung tinggi sistem ini. Kemudian egalitarian, di mana semua orang dipandang setara dalam berinteraksi, sehingga perbedaan jabatan tidak mengubah gaya komunikasi. Hal ini dominan di budaya Skandinavia dan Australia. Tantangan dalam praktek komunikasi lintas budaya. Dalam interaksi dengan budaya yang berbeda, terdapat beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama yaitu prasangka dan stereotip. Melakukan generalisasi terhadap individu hanya berdasarkan kelompok budayanya merupakan hambatan terbesar karena hal ini menutup pintu untuk mencapai pemahaman yang sejati. Contoh, menganggap orang dari kelompok budaya tertentu pasti memiliki sifat keras kepala atau tidak disiplin sebelum mengenalnya secara personal. Kemudian hambatan bahasa dan nonverbal. Gestur, kontak mata, dan jarak fisik memiliki makna yang berbeda-beda di setiap budaya. Bahkan senyuman pun tidak selalu berarti persetujuan. Contoh, sebuah gestur tangan atau cara menatap mata yang dianggap sopan di satu negara bisa jadi dianggap menantang atau kasar di negara lain. Kemudian tabu dan budaya. Tabu budaya. Topik yang dianggap sensitif di suatu wilayah itu bisa menjadi pembuka percakapan yang lazim di wilayah lain. Contoh misalnya membahas topik mengenai gaji atau status pernikahan mungkin dianggap sebagai pembuka percakapan yang lumrah di suatu budaya, namun dianggap sangat pribadi atau tabu di wilayah lain. Dalam menjalin komunikasi lintas budaya yang sukses, terdapat perbedaan mendasar antara golden rule dan platinum rule. Nah, apa itu golden rule? Golden rule berpegang pada prinsip perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Meskipun merupakan prinsip universal yang baik, pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap orang menginginkan hal yang sama dari kita. Kemudian platinum rule. Platinum rule merupakan prinsip yang lebih canggih dengan menerapkan perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Pendekatan ini membutuhkan empati aktif, observasi, serta kemauan untuk keluar dari zona nyaman budaya sendiri. Selain itu terdapat 3 kunci sukses dalam komunikasi lintas budaya. Apa saja itu? Yang pertama adalah empati budaya. Empati budaya adalah kemampuan untuk merasakan serta memahami perspektif orang yang berasal dari budaya lain. Kemudian kepekaan konstekstual. Apa itu kepekaan konstekstual? Yaitu kemampuan untuk mencari situasi dan menyesuaikan gaya komunikasi secara adaptif. Dan ketiga, belajar berkelanjutan. Kompetensi lintas budaya dibangun melalui pengalaman, refleksi, serta keterbukaan yang konsisten. Menjadi komunikator multikultural. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita tutup sesi hari ini dengan sebuah refleksi penting. Mata kuliah komunikasi lintas budaya ini bukanlah sekedar teori di atas kertas,
melainkan sebuah investasi nyata bagi kalian untuk membangun harmoni di era global yang semakin terhubung. Untuk menjadi seorang komunikator multikultural yang handal, peganglah 3 hal prinsip utama ini. Yang pertama, pahami, kenali bahwa setiap budaya memiliki logika dan kebenarannya sendiri yang patut dihormati. Yang kedua, hargai. Jadikan setiap perbedaan budaya yang kalian temui sebagai sumber pembelajaran, bukan sebagai ancaman atau hambatan. Dan yang ketiga, kolaborasi. Ingatlah bahwa keberagaman adalah kekuatan. Gunakan keberagaman tersebut untuk membangun kolaborasi global yang bermakna dan produktif. Sesi diskusi dan studi kasus. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya membuka kesempatan bagi kalian untuk bertanya atau berbagi pandangan terkait materi yang telah kita bahas. Selanjutnya, sebagai bentuk pendalaman materi, silakan kalian membentuk kelompok untuk melakukan studi kasus. Pilihlah satu situasi konflik komunikasi yang terjadi akibat perbedaan budaya di lingkungan sekitar atau dalam konteks profesional. Analisislah kasus tersebut menggunakan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari hari ini. Lalu buatlah rekomendasi strategis komunikasi yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan kemudian nanti hasilnya kita diskusikan bersama apa hasilnya dan kita akan mengambil hikmah dan pemahaman dari materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.